Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah untuk pertama kali kita akan masuk pada satu pembahasan yang sifatnya umum dan nanti akan dispesifikasikan pembahasannya dalam diskusi-diskusi kelompok yang sudah terbagi menjadi 12 kelompok. Materi yang akan saya sampaikan nanti ini adalah materi yang sangat terkait dengan gambaran umum semua materi diskusi, tetapi secara lebih khusus apa yang saya sampaikan ini nanti 2 hingga 3 kali pertemuan ke depan ini sebagai bahan untuk evaluasi tengah semester atau ETS. Nah, karena itu saya harapkan pada rekan-rekan semua materi yang disampaikan ini benar-benar diperhatikan karena kita selama 1 bulan lebih ke depan akan menggunakan media seperti ini, bisa online, bisa rekaman video. Nah, itu membutuhkan kesadaran dari masing-masing mahasiswa-mahasiswi untuk memperhatikan. Sehingga nanti pada saat evaluasi materi ini sudah dikuasai. Itu poinnya. Nah, kita masuk pada materi bahwa dalam kuliah kita kali ini judulnya atau nama mata kuliah kita adalah Kemuhammadiyahan. Nah, selama ini kita mengenal istilah AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kalau Al-Islamnya itu kan sudah dibahas dalam beberapa materi kuliah. Baik materi itu sifatnya institusional, ya ada nilai atau bobot SKS-nya seperti akidah, Quran, hadis misalnya, masing-masing bobotnya 2 SKS. Nah, itu bagian dari Al-Islam. Jadi Quran, hadis, akidah, akhlak, ya. Kemudian materi ibadah, praktek ibadah, ada lagi yang sertifikasi. Nah, itu masuk AI-nya, Al-Islam. Nah, sehingga kalau bicara Al-Islam itu berarti bicara tentang ajaran Islam secara keseluruhan. Bagaimana paham agama Muhammadiyah, artinya Muhammadiyah dalam memahami ajaran Islam, apa saja sumber-sumbernya, bagaimana manhaj atau metodenya. Nah, itu semua ada di Al-Islam. Nah, yang sekarang ini kita bahas adalah kemuhammadiyahannya sebagai bagian dari AIK itu. Nah, kalau kita bicara tentang kemuhammadiyahan, maka materi yang akan dibahas itu terdiri dari 3 aspek. Ada aspek ideologinya, ada aspek hitohnya, dan ada aspek langkah-langkah strategisnya. Nah, keseluruhan dari materi ini yang mencakup Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan berbagai aspek yang terbahas di dalamnya, itulah yang sering disebut dengan manhaj gerakan Muhammadiyah. Jadi manhaj gerakan Muhammadiyah itu terdiri dari
aspek-aspek al-Islamnya dan aspek-aspek kemuhammadiyahan, baik yang meliputi ideologinya, hitohnya, maupun langkah-langkahnya. Nah, ini penting untuk dipahami oleh rekan-rekan semua. Maka sebagai sebuah gerakan, sebagai sebuah jamaiyah, organisasi, tentu Muhammadiyah sebagaimana organisasi modern lainnya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu diawali dulu dengan muqaddimahnya. Nah, ini bagian dari aspek ideologi dalam Muhammadiyah, yaitu muqaddimah dan anggaran dasar Muhammadiyah. Kita sering mendengar dalam Muhammadiyah itu ada sebuah ikrar. Ini bagian dari muqaddimah bermuhammadiyah. Sebuah kesadaran yang otentik, kesadaran yang lahir dari hati, dari keyakinan, dari keimanan. Di mana sebagai pengikut Muhammad, artinya Nabi Muhammad SAW, itu Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad SAW, harus yakin. Dan keyakinan itu selalu terungkap, terucapkan. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebuah kesadaran otentik, pengakuan yang jernih dan murni bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai ajaran atau agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi kita. Nah, supaya kesadaran itu teraktualisasi, terwujud tidak hanya dalam hati, lisan, tapi juga perbuatan, maka dibutuhkan sebuah cara. Tidak hanya cara personal, orang per orang, tapi bagaimana secara kolektif. Maka dibutuhkan sebuah jamaiyah, organisasi yang terdiri dari kumpulan banyak orang dengan satu tujuan pokok. Maka lahirlah Muhammadiyah, di mana gagasan, inspirasi lahirnya Muhammadiyah itu yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, itu karena terinspirasi oleh surat Ali Imran ayat 104. Ya, Ali Imran ayat 104. Di mana dalam ayat itu ditegaskan raditu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya sebagian dari kalian wahai umat Islam ada ummah. Salah satu maknanya sekelompok orang. Kalau diformalkan menjadi jam'iyah atau organisasi. Yang sekelompok orang atau organisasi itu tugasnya yad'una ilal khair. Untuk menyeru, mengajak orang menuju atau melakukan kebaikan. Tidak hanya amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, tapi juga wayanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104 ini kan tegas. Maka identitas Muhammadiyah nanti kita lihat adalah
gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Nah, dari mana identitas itu? Ya dari Ali Imran ayat 104 ini. Yang pada akhirnya tujuan bermuhammadiyah itu untuk mewujudkan masyarakat muslim yang sebenar-benarnya. Itulah kemudian yang sering kita dengar slogan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu tujuannya. Pada akhirnya menuju ke arah situ. Nah, karena itulah dalam Muhammadiyah itu kalau kita ingin memahami, minimal mengenal ya, sebab apapun organisasi rekan-rekan semua di sini tidak bermaksud untuk mengajak menjadi Muhammadiyah, ya. Tetapi sesungguhnya adalah bagaimana tahu, memahami, sehingga terjadi tasamuh toleransi. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya sama dengan orang kalau kuliah di Universitas Kristen, ya mesti ada mata kuliah institusionalnya. Kalau kita kuliah di universitasnya milik Persis, ya ada nanti kepersisan. Kalau kita kuliah di universitas milik saudara kita Nahdlatul Ulama, maka mesti ada yang namanya materi aswaja. Jadi itu lazim, umum. Nah, karena di sini kuliah di institusi Muhammadiyah, maka salah satu mata kuliah institusionalnya adalah kemuhammadiyahan. Nah, Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi memiliki identitas dan tujuan. Ini sudah inti pembahasan kita udah masuk loh ya. Jadi sudah masuk. Apa yang menjadi identitas Muhammadiyah? Ya, identitas Muhammadiyah itu kan jelas bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Tegas, jelas. Bukan gerakan lain, tapi gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas, itu identitasnya. Tujuan berdirinya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi justru dengan tindakan, dengan perbuatan. Dan tajdid. Nah, tajdid ini sering diartikan sebagai gerakan pembaharuan. Tidak statis. Ya. Tidak rigid kaku, tapi dia fleksibel. Memiliki gagasan, metode, yang tentu metode itu disesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan perkembangan zaman. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tegas bahwa sumber dalam bermuhammadiyah itu sumber pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Ya tentu membutuhkan ilmunya. Ilmu tafsirnya, atau ilmu ulumul Qur'annya yang kemarin sepintas kita bahas itu. Memahami sunnah Nabi juga membutuhkan kitab-kitab syarah hadisnya. Penjelasan para ulama yang memiliki otoritas di bidangnya. Lintas madhab tidak hanya membatasi pada madhab atau aliran tertentu saja untuk mendapatkan ilmu dan wawasan. Itu identitas. Yang kedua, apa maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah? Nah, di sana ditegaskan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah itu adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya dikejar, akhiratnya apalagi dikejar. Jadi tidak hanya tujuan akhirat saja melupakan kehidupan dunia atau mengejar dunia melupakan akhirat, tidak. Dua-duanya harus seiring sejalan. Maka ketika pendidikan sekarang memiliki fasilitas yang macam-macam, maka harus berkembang metodenya. Maka dulu pada era awal, di mana umat Islam itu kalau belajar itu cenderung sorogan, ya melingkar, tradisional, Kiai Dahlan sudah melakukan proses pendidikan secara klasikal. Ada kelasnya, ada mejanya, ada papan tulisnya. Oleh sebagian umat Islam saat itu dianggap sebagai kesesatan. Dianggap mengikuti tradisi Belanda, orang kafir. Karena biasanya sorogan, kok sekarang pakai meja kursi. Maka dulu Kiai Dahlan divonis oleh sebagian masyarakat primitif dengan ungkapan kiai kafir, sesat. Padahal fasilitas itu bukan bagian dari ajaran Islam. Dia itu sifatnya muamalah, fleksibel, berkembang. Yang tentu pada akhirnya kita lihat sekarang. Coba sekarang, mana ada pesantren setradisional apapun yang tidak ada meja, kursi, papan tulis. Yang dulu dianggap sesat, dulu dianggap kafir. Nah, itu perkembangan budaya. Seiring wawasan masyarakat kita itu berkembang, maka apa yang tadinya ditolak bisa diterima. Tapi kalau menyangkut masalah ibadah, tentang sholat, macam-macam, purifikasi harus sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Tidak bisa diotak-atik, modifikasi, kreasi, kurangi, tambah, kecuali dalil yang memerintahkan. Nah, untuk mewujudkan langkah-langkah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Nah, maka ada usaha. Usaha yang dilakukan itu adalah untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam berbagai bidang, berbagai usaha. Ada sosial, panti asuhan, ada pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi, aspek ekonomi, dan seterusnya. Sehingga kita lihat dan banyak kita saksikan, dan akhir-akhirnya bisa di-googling, Muhammadiyah adalah organisasi keempat terkaya di dunia. Di dunia, bukan di Indonesia ya. Di dunia. Baru sebagian saja dicek harta bendaannya, baru sebagian kecil sudah lebih dari 400 triliun. Itu bukan milik personal, milik organisasi, tercatat, jelas datanya, aktanya. Karena sebagai organisasi modern, 1 rupiah pun yang keluar jelas catatannya, sehingga orang itu percaya kalau mewakafkan, menghibahkan apapun agama dan organisasinya. Banyak. Seperti di Semarang ada rumah sakit besar Rumani. Yaitu yang mewakafkan pertama siapa? Ada seorang tokoh dari organisasi lain. Dia ingin selamat usahanya agar berkembang menjadi amal jariah. Maka kemudian diwakafkan kepada Muhammadiyah. Sekarang berkembang. Nah, ini usaha-usaha yang dilakukan. Ada lagi di bidang kesehatan. Muncullah rumah sakit PKU, sekarang jumlahnya ratusan.
Di antara ratusan itu yang sudah kelas sertifikasi A itu sudah banyak. Lembaga pendidikan perguruan tinggi sudah strata internasional ya sudah mulai banyak. Bahkan juga Muhammadiyah sudah mendirikan universitas di luar negeri. Ya, ada Universitas Muhammadiyah Malaysia. Ada perguruan di Melbourne, Australia. Sekarang sedang proses pendirian di Jepang. Bahkan pemerintah Jepang minta dan menghibahkan ribuan hektar tanah. Ini silakan Muhammadiyah mendirikan universitas di sana. Kepercayaan dunia. Nah, kenapa? Karena di bidang akidah, ibadah, purifikasi penjernihan, pemurnian, tapi di bidang muamalah duniawiyah itu kreasi, inovasi. Nah, itu yang disebut dengan tajdid. Kemudian berikutnya, tadi saya katakan bahwa bicara tentang Muhammadiyah berarti bicara tentang 3 aspek tadi itu. Ada aspek ideologinya, ada aspek hitohnya, ada aspek langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk kepada ideologi. Apa aspek yang termasuk dalam ideologi di organisasi Muhammadiyah itu? Nah, ini sudah poin penting, tolong diingat. Yang masuk kategori ideologi dalam Muhammadiyah itu apa? Pertama adalah muqaddimah dan anggaran dasar Muhammadiyah. Nanti ada kelompok sendiri yang akan membahas itu. Ini bagian dari ideologi karena menyangkut bagaimana komitmen, keyakinan untuk melangkah. Ada inspirasinya, ayat-ayat inspiratifnya ada di situ, termasuk 104 Ali Imran tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair dan seterusnya. Aspek ideologi yang kedua adalah ada yang disebut dengan masailul khomsah. Nanti ada yang bahas ya, masalah 5. Kenapa? Ya karena ini menjadi pertanyaan filosofis. Supaya orang paham mana masalah yang rigid, yang saklek, yang nggak boleh berubah, dan mana masalah yang fleksibel bisa berubah. Maka masalah 5 itu berarti ada 5 pertanyaan. Pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Maksudnya agama Islam itu apa? Harus jelas dulu. Karena kalau orang itu tidak jelas mendefinisikan, nanti yang penjelasannya menjadi salah juga. Prakteknya pun salah. Itu masalah yang pertama. Ma huwa din? Apa itu agama Islam? Kalau ad-din, alif lam ma'rifah, itu mesti artinya dinul Islam. Lalu yang kedua adalah mahiyal ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah mahdoh itu? Atau ibadah itu? Ya, maka dalam Muhammadiyah nanti akan dibahas ibadah itu ada 2. Ada ibadah am, ibadah umum, muamalah, setiap perbuatan baik menurut agama yang diniatkan mencari ridho Allah ibadah. Tapi ada ibadah mahdoh, ibadah khusus, ibadah yang menjadi hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Tata cara kita sholat, puasa, zakat, itu haji, hak prerogatif Allah. Itu masalah kedua. Apa itu agama? Apa itu ibadah? Yang ketiga adalah ma huwa dunya. Apa itu dunia? Dunia di sini bukan dalam pengertian kosmos ya, planet dunia bukan, tapi umur dunia. Apa sih masalah dunia itu? Supaya jangan salah, segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi nanti dikatakan bid'ah, salah. Lihat dulu cara kita menuntut ilmu, tata cara kita bisnis, tentu sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa Nabi itu belum ada internet, maka nggak ada yang namanya jual beli online. Nah itu dunia. Ya, bagaimana cara kita
berusaha, itu sangat dinamis. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, ma huwa sabilullah. Apa sih yang disebut dengan jalan Allah? Muncul istilah jihad fi sabilillah. Apa sih jihad fi sabilillah? Jangan-jangan orang memahami secara atomistik, disederhanakan kalau jihad itu mesti perang. Enggak. Orang menuntut ilmu itu jihad. Hadisnya jelas kan? Man kharaja li talibil ilmi atau li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, daerahnya, kampung halamannya untuk belajar menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Orang tua kita mencari nafkah halal untuk anak istrinya, untuk keluarganya, itu jihad fi sabilillah. Berarti jihad itu luas. Nah, itu harus dibahas. Kemudian ada lagi ma huwal qiyas, itu masalah yang kelima. Apa sih analog itu, qiyas itu? Sebagai salah satu metode berijtihad. Qiyas itu kan artinya mengaitkan satu hukum yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah kepada hukum yang ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah karena adanya kesamaan sebab. Dalam Quran hadis nggak ada tentang sabu-sabu, pil koplo, ekstasi, nggak ada. Ya kan? Tapi dalam Quran ada tentang khomer. Sebabnya sama, dampaknya sama. Maka hukum apapun, mau cair, mau tablet, mau serbuk, yang dampaknya sama atau bahkan lebih parah, sama hukumnya. Nah, itu salah satu metode ijtihad. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang kepribadian Muhammadiyah. Ibarat kita bicara tentang agama, bedakan antara agama Islam dengan umatnya. Agama Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu sempurna, tapi umatnya ada yang paham Islam, ada yang enggak, ada yang bahkan sama sekali enggak tahu. Beda. Nah, Muhammadiyah juga sama. Kalau orang ingin paham, tahu, dan mengerti Muhammadiyah, lihat ajarannya, ideologinya. Sebab di kalangan warga Muhammadiyah ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang belum paham, atau ada yang hanya ikut-ikutan, nggak pernah belajar. Nah, karena itu kita baca, kita pelajari apa itu kepribadian Muhammadiyah. Termasuk bagian dari ideologi Muhammadiyah itu juga MKCH. Nah, ini nanti ada yang bahas ya. Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini filosofis, ideologis betul. Ada lagi bagian dari ideologi itu adalah PHIWM. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Karena sebagai rumusan putusan dalam Muhammadiyah. Tapi tidak berarti hanya diikuti oleh Muhammadiyah, siapapun yang mau dan siapapun yang mengikuti itu sama. Nah, di situ pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dibicarakan mulai sejak kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan dalam organisasi, bisnis, bahkan kehidupan bernegara. Jadi ada rumusannya. Orang Muhammadiyah kalau dalam kehidupan keluarga begini. Nah, baru kemudian berkembang karena dalam setiap 5 tahun Muhammadiyah itu ada muktamar. Nah, disitulah nanti pernyataan-pernyataan pemikiran, ideologi-ideologi yang kemudian dirumuskan, diputuskan. Termasuk yang terakhir yang akan dibahas oleh kelompok terakhir juga, ada namanya Risalah Islam Berkemajuan, RIB. Nah, itu bagian dari tema yang akan didiskusikan oleh rekan-rekan semua. Nah, tugas saya pada pertemuan pertama ini adalah menjelaskan gambaran umum tentang hal ini.
Karena Muhammadiyah itu ingin merealisasikan, mewujudkan umat Islam yang sebenar-benarnya, yang tentu konsekuensinya harus menggarap semua hal. Agama, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan ekonomi sekarang ada ojol Muhammadiyah, ada AC Muhammadiyah yang lengkap dengan fitur-fiturnya, pengingat waktu sholat, macam-macam. Ada Mentari Mart, kemudian macam-macam. Yaitu aspek ekonomi berkembang, ya, dan seterusnya. Maka oleh para ilmuwan, pengamat, Islamolog, dan para pakar-pakar dunia, termasuk misalnya ada Profesor Nakamura dari Jepang, itu mengistilahkan Muhammadiyah itu multi wajah. Atau kita sebut, atau dalam bahasa Arabnya zuwujuh, multi wajah, multi talenta, multi yang digarap. Nah, karena itu secara umum Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, maka tajdidnya itu dilakukan dalam 3 ranah secara umum, 3 lapangan secara umum. Pertama dalam ranah agama, ya, maka sekarang termasuk ya bagaimana belajar agama. Sekarang sudah pesantren di Muhammadiyah sangat berkembang betul, pesantren modern, sekalipun ada yang tidak menggunakan kata pesantren, tapi boarding school, macam-macam. Yang kedua ada ranah pendidikan. Ya, pendidikan tidak hanya petinggi dari PAUD sudah ribuan, TK ribuan, SD, SMP, SMA, MTS, aliyah, hingga perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Di perguruan tinggi Muhammadiyah tidak hanya di dalam negeri yang jumlahnya 160 sekian ya, hampir 170-an. Belum ada saat ini organisasi yang memiliki itu. Sebanyak itu maksudnya. Dan mapan, mulai dari nol. Tidak ujuk-ujuk berdiri universitas, enggak. Tapi benar-benar dari nol. Kemudian yang ketiga adalah kemasyarakatan. Sosial, ekonomi, panti asuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi garapan Muhammadiyah. Maka kalau Muhammadiyah dilihat dalam struktur organisasi bernegara, nah maka kita lihat di Kementerian Sosial ada nama Muhammadiyah. Di Kementerian Pendidikan ada nama Muhammadiyah. Di Kementerian Ekonomi macam-macam ada semua, karena semua digarap oleh Muhammadiyah. Bahkan UAD itu sudah menjadi incaran, termasuk Menteri Pertahanan kita dulu, yang sekarang jadi presiden, berkunjung ke UAD karena UAD mampu menciptakan roket. Nah, ini berkembang seperti itu. Ya, sedikit lagi ya sebagai pengantar, karena nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini yang tadi saya sampaikan. Nanti karakteristik dari Muhammadiyah itu sebagai penutup pembahasan kita. Karakter Muhammadiyah itu adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju ilal Quran was Sunnah. Sebagai apa? Sebagai etos, sebagai spirit, sebagai tujuan pokok, tanpa mengikatkan diri harus pada mazhab A, tidak mazhab B, harus ikut ini saja, yang lain tidak, enggak. Mengkaji semuanya, dirumuskan, diputuskan, sehingga menjadi putusan tarjih. Nanti akan kita bahas itu. Nah, karena itu karakter itu nanti terlihat dalam fatwa, putusan, mesti apa? Dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Tidak sekedar menurut A, menurut B, menurut C, enggak. Nah, itu semangat ar-ruju ilal Quran was Sunnah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jadi inilah pengantar awal untuk kemuhammadiyahan.
Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya, termasuk yang faktual. Nanti ada analisis video yang akan dikirimkan, ya, yang ada di berbagai media sosial seperti TikTok, IG, macam-macam banyak ya, dari orang lain, dari ilmuwan lain, statementnya. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan diskusi kita dan bahan perkuliahan kita, sehingga tidak hanya literal, tidak hanya tekstual. Saya kira demikian. Nah, mohon diperhatikan betul ya, paling tidak dari materi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan muncul nanti dalam evaluasi kita di evaluasi tengah semester atau ETS. Saya kira demikian. Selamat mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat poin-poin pentingnya sebagai materi pertama yang tersampaikan saat ini. Mohon doanya semoga segera pulih sehingga kita bisa kuliah secara offline, secara langsung, berdiskusi, dan seterusnya secara maksimal. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.